شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Para saudara jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik, mbak-mbak semuanya, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah atas semua limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya kita masih di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita bisa menjumpai di tahun 2025 ini. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita untuk meningkatkan derajat kita masing-masing. Terlebih para sahabat sekalian, Allah telah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa menetapi agama Islam yang benar. Sekali lagi atas semua peparing dari Allah disyukuri, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya syukur kepada para perantara agama diawali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diteruskan para sahabat, para tabi'in tabi'ahum, alim ulama, sehingga para mubalighah yang menyampaikan ilmunya sampai kepada kita sehingga kita semuanya bisa menetapi agama Islam yang benar. Atas semua amal solih jeripayah para perantara agama disyukuri alhamdulillah jazahumullahu khairan. Yang ketiga kalinya syukur kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik, mbak-mbak semuanya yang tetap semangat untuk mengikuti acara asrama online Al-Quran dari Pondok Wali Barokah Kediri. Semoga Allah memberikan aman, selamat, lancar, dan barokah. Untuk selanjutnya silakan dibuka surat Yunus ayat 21. Surat Yunus ayat 21. Mengingatkan supaya niatnya dijaga, niat karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra massathum idza lahum makrun fi ayatina qulillahu asra'u makra inna rusulana yaktubuna ma tamkurun huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون
إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعوه إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون الحمدلله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا حجة يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين اللهم علمنا تأويل الكتاب اللهم أدنا الحكمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أنجي أمتنا اللهم أنجي جماعتنا منصور أمتنا منصور جماعتنا اللهم بارك أمتنا وبارك جماعتنا اللهم أصلح أمتنا اللهم أصلح جماعتنا اللهم اشف أمتنا واشف جماعتنا محفظ أمتنا محفظ جماعتنا اللهم نجنا وأهلنا وأمتنا وجماعتنا من القوم الظالمين أملهم اللهم أصلح لنا في أئمتنا وجماعتنا وأهلنا وأزواجنا وذرياتنا وأمالنا وفيما رزقتنا وبارك لنا فيهم في الدنيا والآخرة اللهم ثبت جماعتنا دينك وانصرنا على من عادانا واشهد وطاعتك من ظلمنا واشهد وطاعتك من أفسدنا واشهد وطاعتك من خاننا واشهد وطاعتك من بغى علينا اللهم أعز الجماعة وأذل الفرقة الكفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Silakan dibuka surat Yunus ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzaqna, dan ketika memberi
rasa kami Allah. Maksudnya memberi. An-nasa pada manusia. Yang dimaksud an-nasa di sini kafir Mekah. Rahmatan pada rahmat berupa hujan. Musim penghujan. Mimba didharra dari setelah bahaya atau kemelaratan. Maksudnya di sini setelah kemarau yang lama. Dharra maksudnya adalah kemarau. Masadhum yang telah menimpa apa dharra bahaya hum pada mereka. Idza ketika itu lahum bagi mereka makrun upadaya atau tipu daya. Makrun upadaya atau tipu daya fi ayatina di dalam beberapa ayat kami Allah. Dan ketika kami Allah memberikan rahmat kepada kafir Mekah, orang-orang kafir Mekah, yaitu diberi hujan setelah mereka tertimpa musim kemarau yang lamanya 7 tahun. Maka saat itu mereka berusaha, berupadaya di dalam beberapa ayat kami Allah. Ketika orang-orang kafir Quraisy mereka mendapatkan kenikmatan setelah lamanya kemarau sampai 7 tahun, ternyata saat itu mereka tidak bersyukur, malah kebalikannya, mereka berupadaya di dalam ayat-ayatnya Allah. Mereka menghina ayatnya Allah, mereka meremehkan ayat-ayatnya Allah, dan bahkan mereka mendustakan ayat-ayatnya Allah. Padahal semestinya ketika mereka mendapatkan kenikmatan, harusnya bersyukur. Setelah mereka tertimpa musim kemarau yang lamanya 7 tahun, oleh Allah saat itu diberi hujan, maka mereka yaitu tidak bisa bersyukur, mereka malah kebalikannya, kufur, bahkan mendustakan ayat-ayatnya Allah. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis Bukhari. An Masrukin qala Abdullah innama kana hadza li'anna Quraisyan lamma sta'saw 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a 'alaihim bisinina kasinini Yusuf. Kasini Yusuf. Abdullah mengatakan ayat ini yang dimaksud adalah atau mereka tertimpa kemarau karena orang-orang kafir Quraisy mereka telah menentang kepada Nabi. Akhirnya Nabi mendoakan mereka, mendoakan kemarau seperti musim kemaraunya di zaman Nabi Yusuf, yaitu sampai 7 tahun. Fa'asabahum qahtun wa jahdun hatta akalul idhamah. Akhirnya mereka tertimpa musim kemarau, tanah mereka tandus dan mereka sangat berat sekali. Sampai-sampai nggak ada yang dimakan, akhirnya mereka makan tulang. Jadi nggak ada yang dimakan, tulang pun oleh mereka dimakan. Faja'ala ar-rajulu yanzuru ila samai fayara ma bainahu wa bainaha kahiyatid dukhan minal jahdi. Dan saat itu ada seorang laki-laki, dia melihat langit. Dan seakan-akan yang dia lihat itu ada asapnya. Diakibatkan mereka dalam keadaan berat. Karena biasanya orang yang lapar itu sudah, di depannya itu sudah banyak asap, sudah nggak normal lagi. Karena apa? Dalam keadaan lapar atau berat.
Fa'anzalallahu ta'ala fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin yaghshan nas hadza adzabun alim. Yang akhirnya Allah menurunkan di dalam surat Dukhan. Qala fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqila lahu ya Rasulullah istasqillah limudar. Kemudian dikatakan, wahai Nabi, semoga engkau mendoakan atau minta air hujan kepada Allah untuk orang-orang mudhor. Karena orang-orang mudhor sekarang kondisinya sangat berat sekali. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka semestinya mendapatkan kenikmatan itu bersyukur, malah mereka kebalikannya, yaitu mereka menghina, mendustakan Al-Quran. Qul katakanlah Muhammad, Allahu adapun Allah iku asra'u, lebih cepat apanya, makron, upadayanya. Katakanlah Muhammad kepada mereka, ingatlah Allah Maha yang cepat di dalam upadaya. Maksudnya Allah akan segera membalas mereka. Mereka yaitu orang-orang kafir Quraisy yang semestinya mendapatkan nikmat bersyukur, malah mereka kufur, maka Allah akan membalas mereka. Nah, terbukti para sahabat sekalian, itu dengan adanya mereka tipu daya tidak mau bersyukur, ya dalam beberapa peperangan orang-orang kafir kalah dengan orang iman. Inna rusulana, sesungguhnya beberapa utusan kami Allah, para malaikat penulis amal, yaktubuna, menulis mereka, ma pada apa-apa tamkuruna, yang berupadaya kalian. Para utusan kami, para malaikat kami, Allah, itu akan menulis apa yang kalian lakukan di dalam upadaya. Kalian berusaha untuk mendustakan Al-Quran, kalian menghina Al-Quran, maka kami Allah akan membalas kalian. Semua apa yang kalian kerjakan berupa upadaya itu oleh para malaikat ditulis dan nanti di akhirat akan dibalas. Di dalam ayat ini menunjukkan bahwa ketika Allah memberikan nikmat kepada seseorang, kemudian nikmat tersebut tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah atau tidak bersyukur, maka Allah akan membalas orang tersebut. Jadi orang kalau diberi nikmat, kemudian dia tidak mau bersyukur, bahkan kufur, maka Allah akan membalas amal perbuatannya. Pasti Allah akan membalas perbuatannya. Huwa adapun Allah, iku alladzi dzat yusayyirukum, menjadikan berjalan siapa Allah kum pada kalian, fil barri di dalam daratan, wal bahri dan lautan. Allah adalah zat yang menjadikan kalian mampu berjalan di daratan dan di lautan. Kalian bisa berjalan dengan tanah yang luas yang ada di bumi ini, keadaannya rata, kalian bisa berjalan dengan baik. Apakah dengan jalan kaki, dengan naik kendaraan, atau yang lainnya, kalian naik kuda dan sebagainya, itu di daratan kalian mampu untuk berjalan. Bahkan kalau sekarang itu orang naik kendaraan mobil itu
naiknya itu mobil off-road, yang dicari itu jalan-jalan yang sulit. Padahal jalan yang lurus itu banyak, jalan yang enak itu banyak, nyaman banyak, tapi yang mereka cari itu malah ya yang penuh dengan tantangan. Tapi yang jelas itu semuanya yang menjadikan bisa berjalan adalah Allah. Dan kalian juga bisa mampu berjalan di atas lautan. Maksudnya kalian naik perahu. Hatta idza kuntum, sehingga ketika ada kalian fil fulki, di dalam perahu, wajaroina, dan berjalan, maksudnya berlayar apa perahu, bihim, dengan mereka, orang-orang yang naik perahu. Birihin, dengan angin, thayyibatin, yang baik, angin yang bisa menjalankan perahu. Wa farihu, dan bersenang-senang mereka, biha, dengan angin yang baik. Biha, dengan angin yang baik. Ja'adha, maka datang, ha, pada angin, apa rihun, angin, asifun, yang kencang. Waja'ahum, dan datang pada mereka, apa al-mauju, gelombang atau ombak. Apa al-mauju, gelombang atau ombak, min kulli makanin, dari setiap tempat. Dari setiap tempat. Wadhanu, dan menyangka mereka, annahum, sesungguhnya mereka, iku ukhita, diliputi siapa bihim, mereka. Maksudnya mereka sudah merasa terkepung oleh ombak atau gelombang. Da'au, maka berdoa mereka, Allah, pada Allah, mukhlisina, dengan orang-orang yang memurnikan, lahu, kepada Allah, ad-dina, pada agama. Maksudnya berdoa. Di saat berdoa. Sehingga ketika kalian berada di perahu, dan perahu itu berlayar dengan orang-orang yang ada di dalam perahu tersebut, yang naik perahu, dengan berjalannya itu menggunakan angin yang baik, dan mereka merasa gembira dengan angin tersebut. Dan di saat itu datanglah angin yang kencang, berupa badai. Dan datanglah kepada mereka ombak dari setiap tempat. Dan saat itu mereka meyakini bahwa mereka sudah dalam keadaan berbahaya. Wadhannu annahum ukhita bihim, ini maksudnya mereka diliputi, mereka sudah merasa dalam keadaan gawat, keadaan darurat. Maka saat itu mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan doa tersebut. Mereka sudah tidak ingatnya hanya kepada Allah. Ini termasuk sifatnya orang-orang musyrik ketika mereka di lautan dengan angin yang baik, mereka bergembira, mereka bersenang-senang. Kemudian ketika angin itu ada yang kencang berupa badai dan ombak itu datang dari segala penjuru, maka saat itu mereka merasa bahaya dan mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan. Mereka sudah tidak ingat lagi dengan
berhala-berhala mereka. Mereka sudah tidak ingat lagi dengan sekutu yang mereka bandingkan dengan Allah. Dan mereka mengatakan lain anjaitana. Niscaya jika menyelamatkan engkau pada kami min hadhihi dalam keadaan ini berat, dari ini keadaan berat, lanakunanna niscaya ada sungguh kami iku minasyakirin, tergolong orang-orang yang bersyukur. Ya Allah, seandainya saja engkau menyelamatkan kami dari bahaya yang sekarang ini kami alami, maka nanti kami akan menjadi orang yang bersyukur. Ketika kami sampai di daratan, kami akan beribadah kepada engkau. Jadi mereka mengatakan seperti itu. Seandainya saja engkau Allah menyelamatkan kami, kami akan bisa bersyukur pada engkau, kami akan beribadah kepada engkau. Ternyata falamma anjahum, maka ketika menyelamatkan siapa Allah pada mereka, idza ketika itu mereka yabghuna, melampaui batas mereka, lacut mereka maksudnya melampaui batas mereka, fil ardi di dalam bumi, bighairil haqqi dengan tanpa hak, maksudnya mereka berbuat syirik lagi. Ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, maka saat itu mereka melampaui batas, mereka berbuat durhaka, mereka berbuat lacut di bumi dengan melakukan tanpa hak, yaitu mereka berbuat syirik kembali. Ini tidak seperti apa yang mereka ucapkan. Mereka ketika dalam keadaan bahaya, ya Allah, semoga engkau menyelamatkan kami dan pasti kami akan menjadi orang yang bersyukur. Nyatanya bagaimana para jemaah sekalian? Terbukti mereka setelah Allah selamatkan sampai di daratan, mereka ternyata kembali lagi menjadi orang musyrik. Mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Mereka tidak mau bersyukur kepada Allah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, innama bagyukum, sesungguhnya durhaka kalian atau penganiayaan kalian, iku ala anfusikum, berat atas kalian, berat atas diri kalian. Wahai manusia, ketahuilah sesungguhnya berbuat durhaka kalian atau berbuat aniaya kalian itu akan membuat berat diri kalian sendiri. Jadi ketika kalian berbuat durhaka, kalian berbuat lacut, maka itu akan memberatkan kalian sendiri. Jadi ketika orang itu berbuat dosa atau berbuat durhaka, maka itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Kalau dalam hadis Abu Nu'aim, akhraja Abu Nu'aim di dalam kitab Tarikh Usbuhani, dalam riwayat, yaitu salatun mangkunna fihi fahiya raji'atun ala sahibiha, al-baghyu wal makru wan nakthu. Ada 3 hal, 3 perkara, ketika itu dilakukan oleh seseorang, maka beratnya atau dosanya itu akan kembali kepada orang yang melakukan 3 perkara tersebut. 3 perkara tersebut adalah al-baghyu, durhaka.
atau lacut. Yang kedua, wal makru, yaitu upadaya atau tipu daya. Kemudian yang ketiga, wan naktsu, yaitu merusak janji. Nah, ketika orang itu berbuat salah satu dari 3 perkara ini, pasti itu akan kembali kepada dia sendiri. Makanya usaha untuk menjauhi dosa atau perbuatan maksiat atau perbuatan durhaka, karena itu akan kembali kepada orang yang melakukan. Jadi memang ketika seseorang itu berbuat durhaka atau berbuat lacut atau berbuat melampaui batas, kadang-kadang Allah membalasnya itu tidak secara langsung. Bahkan ya setelah beberapa tahun, orang itu baru merasakan apa yang mereka perbuat. Yang jelas kalau orang itu melakukan perbuatan jelek, maka dia akan mendapatkan kejelekan tersebut. Makanya ya kita usahakan jangan sampai berbuat durhaka. Mata al hayati dunya, maksudnya kalian bersenang-senanglah mata al hayati dunya pada kesenangan dunia. Mata al hayati dunya pada kesenangan dunia. Ya kalian bisa merasakan kesenangan ya selama di dunia ini. Dan ingatlah, itu bukan merupakan kenikmatan yang hakiki, akan tetapi itu bisa menjadi istidraj, sebagai penglulu dari Allah. Tujuannya agar kalian itu merasa benar dan akhirnya kalian terus berbuat lacut, dan di akhirat nanti Allah akan membalas kalian, dimasukkan ke dalam neraka. Tsumma ilaina, kemudian kepada kami Allah, marji'ukum, tempat kembali kalian. Fanunabbi'ukum, maka akan bercerita kami Allah kepada kalian, menceritai kami Allah kepada kalian, bima dengan apa-apa kuntum ada kalian ikut ta'maluna, berbuat kalian atau beramal kalian. Kemudian tempat kembali kalian kepada kami Allah, dan kami Allah akan menceritakan dengan apa-apa yang kalian kerjakan atau kalian amalkan selama di dunia. Jika perbuatan itu jelek, maka kami Allah akan membalasnya dengan dimasukkan ke dalam neraka. Innama mathalul hayatid dunya, sesungguhnya perumpamaan atau gambaran kehidupan dunia, iku kamain, sebagaimana air, anzalnahu, menurunkan kami Allahu pada air, minas samai, dari langit. Fakhtalato, maka campur, bihi, dengan air, apa nabatul ardi, tumbuhan bumi. Rupani mimma, dari apa-apa, yakulu, yang makan, siapa annasu, manusia, wal an'amu, dan hewan ternak. Sesungguhnya gambarannya kehidupan dunia ini sebagaimana air yang kami Allah turunkan dari langit, yang saat itu bercampur dengan tumbuhan yang ada di bumi ini. Kemudian tumbuhlah dan dimakan oleh manusia dan hewan ternak. Kalau yang dimakan manusia ya
termasuk tumbuh-tumbuhan seperti yang digunakan untuk sayur, termasuk diantaranya wortel, kemudian ada kangkung, ada kacang panjang, dan lain sebagainya. Yang dimakan hewan ternak itu termasuk ya rumput dan lain-lain. Hatta idza akhadat, sehingga ketika mengambil, maksudnya menjadikan apa al-ardu, bumi, zukhrufaha, pada keindahannya bumi, wazayyanat, dan berhias apa bumi, maksudnya menjadi baik, wadonna, dan menyangka, meyakini siapa ahluha, penduduk bumi, annahum, sesungguhnya mereka, iku qadiruna, orang-orang yang kuasa, alaiha, atas bumi. Maksudnya mereka mampu untuk memetik hasil dari bumi tersebut. Ataha, maka datang ha pada bumi, apa amruna, perkara kami Allah berupa siksa. Lailan, pada waktu malam, atau naharon, di waktu siang. Faja'alnaha, maka menjadikan kami Allah ha pada bumi, hasidan, dengan keadaan dipanen. Sudah keadaan dipanen, yang sudah siap untuk dipanen. Ternyata ka'allam taghna, seakan-akan tidak ada apa bumi, maksudnya yang siap untuk dipanen, bil amsi, dengan kemarin. Sehingga ketika bumi itu sudah menjadi indah dan sudah bisa berhias dengan baik, artinya di situ kelihatan hijau, dan pemiliknya mereka yakin bahwa bisa untuk memanen hasil dari bumi tersebut. Ternyata siksa kami Allah datang kepada bumi tersebut di waktu siang atau malam, dan akhirnya ya kami menjadikan bumi yang siap untuk dipanen itu seakan-akan tidak ada wujudnya seperti kemarin. Jadi ini gambaran yaitu dunia. Itu gambaran kehidupan dunia itu ya seperti yang dijelaskan dalam ayat ini. Maksudnya ya tidak ada yang langgeng, pasti di situ akan rusak. Terus kemudian yang kedua termasuk menjadi gambaran di dunia itu, angan-angan manusia itu tidak seperti yang akan terjadi. Jadi apa yang Allah inginkan itu tidak seperti yang diharapkan oleh manusia. Wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna. Jadi mereka sudah yakin bahwa mampu untuk memanennya, tapi ternyata Allah mendatangkan siksanya kepada mereka di waktu malam maupun siang. Itu gambaran kehidupan dunia, yaitu enggak ada yang istilahnya itu kadang-kadang ya enggak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh manusia. Dan sifatnya sementara. Itu keadaannya indah, ketika Allah sudah mendatangkan siksanya, sudah. Enggak ada lagi
bumi tersebut tadi sudah tidak indah lagi. Kadzalika, seperti demikian itu gambaran nufassilu, menjelaskan kami Allah atau menerangkan kami Allah al-ayati pada beberapa ayat liqaumin, bagi kaum yatafakkaruna, yang berpikir mereka, yang berangan-angan mereka. Demikian itu kami Allah menerangkan beberapa ayat bagi orang-orang yang berpikir, termasuk diantaranya adalah orang-orang iman. Mereka mau berpikir mana yang benar, mana yang salah, bahkan menjadikan ibroh, menjadikan nasihat ayat-ayat di dalam Al-Quran ini. Wallahu, adapun Allah, iku yada'u, mengajak siapa Allah, ila daris salam, pada rumah yang selamat, maksudnya adalah surga. Allah mengajak untuk masuk ke dalam rumah yang selamat. Allah mengajak untuk masuk ke dalam surga. Masuk diantaranya Allah perintah kepada hambanya untuk beribadah, untuk mengerjakan sholat, untuk mengerjakan puasa, untuk mengerjakan haji, atau syariat-syariat yang lain. Tujuannya adalah untuk bisa masuk ke dalam surga. Ini bentuk wallahu yad'u ila daris salam ini ya, termasuk Allah mengajak untuk beribadah kepadanya, kepada Allah. Bisa ya memang itu yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada di dalam Al-Hadis, yaitu ajaan-ajaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tujuannya adalah dengan kita melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan perintah Rasul, maka bisa masuk ke dalam surga. Semoga kita semuanya nantinya dimasukkan ke dalam surga. Amin. Wa yahdi, dan menunjukkan siapa Allah, memberi hidayah siapa Allah, man, pada orang, yasha'u, yang menghendaki siapa Allah, ila siratin, pada jalan, mustaqimin, yang lurus atau yang tegak. Dan Allah menunjukkan kepada orang yang dikehendaki untuk ke jalan yang tegak, untuk mendapatkan agama yang benar, mendapatkan jalan yang benar. Jadi kalau dalam ayat 25 ini menunjukkan bahwa ya Allah yang kuasa untuk memberikan hidayah yang dikehendaki oleh Allah. Manusia tidak bisa, misalnya di situ ya, memberikan hidayah kepada orang lain, akan tetapi yang jelas-jelas kuasa itu adalah Allah untuk memberikan hidayah kepada seseorang. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Istirahat, nanti kita lanjutkan. Semoga memberi manfaat dan barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Para saudara sekalian, kita lanjutkan surat Yunus ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina, bagi orang-orang ahsanu, yang telah berbuat baik mereka, al-husna, pada yang lebih baik. Maksudnya mereka akan masuk ke dalam surga. Wa ziyadatun, dan tambahan. Yang dimaksud tambahan di sini bisa melihat kepada Allah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, maksudnya adalah orang iman, mereka akan masuk ke dalam surga dan mendapatkan nikmat tambahan berupa mereka bisa melihat langsung kepada Allah. Jadi dimaksud ziyadah wa ziyadah, nikmat tambahan, yaitu mereka langsung bisa melihat Allah. Dalam hadis Muslim dijelaskan, an Suhaibin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahlul jannati al jannata qala yaqulullah tabaraka wa ta'ala turiduna syai'an azidukum. Dari Nabi dijelaskan ketika ahli surga masuk ke dalam surga, maka Allah berfirman, wahai ahli surga, apakah kalian menghendaki sesuatu yang aku akan menambah kalian? Fayaquluna alam tubayyid wujuhana alam tudkhilna al-jannata wa tunajjina minan nar. Ahli surga mengatakan, ya Allah, jenengan kan sudah menjadikan wajah kami itu bersinar dan engkau sudah memasukkan kepada kami dalam surga dan engkau telah menyelamatkan kami dari neraka. Qala fayakshiful hijaba fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Dan saat itu Allah membuka hijabnya. Allah membuka hijabnya. Kemudian mereka tidak diberi sesuatu yang lebih mereka senangi daripada melihat kepada Allah. Maksudnya adalah yang paling pol bagi mereka kenikmatan di dalam surga, bisa melihat Allah. Ini yang bisa merasakan ya jelas orang iman. Maka kenikmatan di dalam surga itu pol nilainya, akan tetapi yang paling pol itu adalah bisa melihat langsung Allah. Wala tarhaku, dan tidak menutupi wujuhahum, pada wajah mereka, apa qatarun, debu hitam. Wala, dan tidak menutupi dhillatun, kehinaan. Setelah mereka masuk ke dalam surga, maka wajah mereka tidak tertutupi oleh debu hitam dan tidak ada kehinaan. Maksudnya ya mereka dalam keadaan bersih, keadaan mereka bersinar wajahnya, dan mereka sangat gembira, sangat senang sekali di dalam surga. Maka tidak ada kehinaan bagi mereka. Bahkan ya mereka kelihatan senang, berwibawa di dalam surga. Karena apa? Di dalam surga itu penuh dengan kenikmatan. Semoga kita semuanya oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Amin. Ulaika, demikian itu mereka, iku ashabul jannati, penduduknya surga.
hum mereka fiha di dalam surga iku khaliduna orang-orang yang kekal. Mereka itu adalah ahli surga, penduduk di surga, dan mereka kekal di dalam surga. Ini berarti sudah janji dari Allah bagi orang-orang iman selama di dunia mau melaksanakan perintah Allah, kemudian menjauhi larangan-larangannya, melaksanakan perintah Rasul, menjauhi larangan-larangannya, maka Allah nanti akan membalas surga. Jadi di dalam ayat ini itu sebenarnya yang dimaksud ahsanu ini orang yang bisa berbuat ihsan, orang yang berbuat baik. Kalau dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Umar yang ada seorang laki-laki yang tidak dikenal, yaitu yang dimaksud ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka yarah fa illam tarahu fa innahu yaraka. Jadi kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Kalaupun kamu tidak melihatnya, Allah pasti melihat kamu. Ini berarti kalau orang itu sudah sampai di level atau derajat ihsan, itu berarti sudah luar biasa. Janji dari Allah, dia masukkan surga yang derajatnya tinggi, dan dia bisa melihat wajahnya Allah. Ini berarti ya kesempatan bagi kita saat di dunia ini bisa menjadi orang yang betul-betul ihsan, betul-betul menjadi orang iman itu yang memiliki sifat ihsan atau berbuat baik. Walladzina dan orang-orang kasabu yang telah berbuat mereka as-sayyiati pada beberapa kejelekan, jaza'u sayyi'atin pembalasan kejelekan, iku bimithliha dengan semisal satu kejelekan. Dan orang-orang yang berbuat kejelekan, berbuat dosa, maka ingatlah pembalasan satu kejelekan itu dengan semisal kejelekan tersebut. Jadi kalau orang itu berbuat dosa, maka ya Allah akan membalas sesuai dengan dosa yang dia kerjakan. Ini menunjukkan bahwa ya Allah Maha Adil dan Allah Maha memberikan rahmat. Artinya dosa itu tidak dilipat gandakan. Kalau dosa itu dilipat gandakan, ya akan berat bagi orang yang melakukan dosa. Watarhakuhum dan menutupi pada mereka apa zillatun kehinaan. Dan mereka akan tertutupi dengan kehinaan. Mereka masuk ke dalam neraka penuh dengan kehinaan. Mereka disiksa, mereka dipukuli, mereka mendapatkan minuman, yaitu minuman yang sangat jelek sekali, dan mereka keadaannya sangat hina di dalam neraka. Jadi mereka ya betul-betul tertutupi oleh kehinaan, nggak ada kemuliaan yang mereka dapatkan. Karena namanya neraka itu ya penuh dengan siksaan di dalamnya. Malahum tidak ada bagi mereka minallahi dari Allah min asim, orang yang melindungi.
Dan ketika mereka di dalam neraka, itu tidak ada yang bisa melindungi dari siksanya Allah. Jadi apa yang sudah menjadi siksa di dalam neraka, itu mereka tidak bisa menghindarinya. Mereka tidak bisa mencari perlindungan. Siapa yang melindungi mereka, siapa yang memberikan mereka tempat, itu nggak ada sama sekali. Pokoknya di dalam neraka, mereka ya penuh dengan siksaan dan mereka tidak bisa menghindari siksaan tersebut. Jadi orang di dalam neraka itu penuh dengan kehinaan dan tidak ada orang yang melindungi. Kana ma'usyat, seakan-akan sesungguhnya ditutupi apa wujuhuhum, wajah mereka, qita'an pada potongan, minal laili dari waktu malam, mudliman yang gelap. Seakan-akan wajah mereka itu ditutupi oleh potongan yang gelap di waktu malam. Kalau kita saat di dunia ini, di waktu malam itu masih ada sinarnya. Kadang-kadang masih ada bintang, ada bulan, masih kelihatan bersinar. Lah wajahnya orang kafir, orang yang masuk ke dalam neraka ini gelap gulita, wajahnya itu gelap, hitam. Tidak ada kemuliaan atau bersinar sama sekali, tidak ada. Jadi kelihatannya gelap, kemudian ya hitam. Itu karena mereka mendapatkan siksa. Ulaika, mereka itu iku ashabun nar, penduduk neraka, mereka fiha di dalam neraka, iku khaliduna, orang-orang yang kekal. Mereka itu adalah penghuni atau penduduk neraka, dan mereka di dalam neraka keadaannya terus menerus kekal di dalam neraka. Ini berarti kebalikannya orang iman. Kalau orang iman, mereka di dalam surga mendapatkan kemuliaan. Bahkan mereka bisa melihat Allah langsung. Nah, kalau orang kafir, orang yang berbuat dosa selama di dunia, maka balasannya adalah masuk ke dalam neraka. Dan mereka penuh dengan kehinaan, dan wajah mereka itu dalam keadaan gelap gulita. Ini betul kebalikan dari orang iman yang masuk ke dalam surga. Wa yauma nahsyuruhum, dan di harinya mengumpulkan kami Allah, hum pada mereka, jami'an, kesemuanya. Tsumma naqulu, kemudian berfirman kami Allah, lilladzina, pada orang-orang asyraku yang telah menyekutukan mereka, yang berbuat syirik. Makanakum, maksudnya ilzamu makanakum, tetaplah kalian, makanakum, pada tempat kalian, antum kalian, wasyurakaukum, dan beberapa sekutu atau berhala kalian. Di harinya kami Allah mengumpulkan mereka semuanya, yaitu pada hari kiamat di padang mahsyar. Kami Allah mengumpulkan mereka. Lalu kami Allah berfirman kepada orang-orang musyrik, orang yang telah menyekutukan Allah dengan sesuatu, yaitu kalian supaya tetap di tempat kalian dan para sekutu atau berhala kalian. Jadi kalian tetaplah di situ, jangan pindah, jangan pergi dulu. Fazayyalna, maka memisahkan kami Allah bainahum, di antara mereka.
Kemudian kami Allah memisahkan antara orang yang menyekutukan dan sekutu atau berhala. Dipisah. Waqala dan berkata siapa syuraka uhum sekutu mereka atau berhala-berhala mereka. Ma kuntum tidak ada kalian. Iyana kepada kami ikut ta'buduna menyembah kalian. Dan saat itu para sekutu mereka, berhala-berhala mereka mengatakan, kalian tidak menyembah kami selama di dunia. Mereka mengingkari apa yang diperbuat oleh orang-orang musyrik. Jadi orang musyrik yang selama di dunia menyekutukan sesuatu, di akhirat nanti sekutu tersebut mengatakan, kalian itu loh tidak menyembah kepada kami. Fakafa maka cukup billahi dengan Allah. Apa nih syahidan persaksiannya bainana di antara kami. Wa bainakum dan di antara kalian. Maka cukuplah Allah sebagai saksi di antara kami dan kalian. Maksudnya, ya kalau kalian mengingkari ya Allah yang cukup menjadi saksi yang betul-betul mengetahui keberadaan kita. In bahwasannya kunna ada kami an ibadatikum dari ibadah kalian ikulah ghafilin niscaya orang-orang yang lalai. Sesungguhnya kami dari ibadah kalian kepada kami di dunia itu, kami sudah lalai, kami sudah tidak ingat lagi. Jadi intinya orang yang menyekutukan, mereka itu beradu argumen dengan orang-orang yang disekutukan. Jadi orang yang disekutukan atau sekutu atau berhala mengingkari, kalian ini tidak menyembah kepada saya. Cukuplah Allah yang menjadi saksi di antara kami dan kalian. Ya, sebenarnya kami sudah lalai terhadap ibadah kalian, yaitu saat di dunia. Ini ya, mereka adu argumen. Hunalika di sana, maksudnya di padang mahsyar, tabelu merasakan siapa kullu nafsin setiap diri ma pada apa-apa aslafat yang mendahulukan apa diri waruddu dan dikembalikan mereka ilallahi kepada Allah rupani maulahum kekasih mereka al-haq yang hak wa dhalla dan hilang anhum dari mereka apa-apa. Kanu ada mereka yaftaruna yang berbuat dusta mereka. Dan di sana, maksudnya di padang mahsyar, mereka merasakan atau setiap diri merasakan apa-apa yang mereka dahulukan selama di dunia. Kalau mereka di dunia mau beriman, ya mereka akan mendapatkan naungan dari Allah. Tapi kalau mereka berbuat syirik, menyekutukan kepada Allah, maka mereka akan berat di padang mahsyar.
Yang saat itu ya matahari di atas kepala itu jaraknya 1 mil. Kalau 1 mil itu ya di jarak dengan kilo ya 1,6. Tentunya itu sangat panas sekali. Nah, sekarang ini keadaannya jauh itu, matahari jauh dari bumi, itu pun rasanya panas sekali. Apalagi nanti pada hari kiamat, yaitu kondisinya setiap manusia itu berbeda-beda dan matahari berada di atas kepala 1 mil. Ya, kondisinya sangat berat sekali. Kalau orang iman mereka mendapatkan jaminan dari Allah ketika di padang mahsyar, bahkan di dalam hadis itu disebutkan sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan nanti pada hari kiamat mereka akan mendapatkan naungan arsy-Nya Allah. Imamun adilun, maksud diantaranya imam yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah, senang beribadah kepada Allah. Wa rajulun wa qalbuhu mu'allakun fil masjid, seorang laki-laki yang hatinya digantungkan di dalam masjid, maksudnya senang beribadah di dalam masjid. Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi, 2 rajul yang saling mencintai karena Allah. Dia berkumpul karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Jadi didasari cintanya atau senangnya kepada saudaranya itu didasari dengan karena Allah. Jadi tidak didasari dengan dunia atau didasari dengan harta, tidak. Tapi betul-betul didasari dengan niat karena Allah. Wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin faqalat inni akhafullah. Yang berikutnya adalah seorang laki-laki yang diajak melanggar oleh perempuan yang memiliki kedudukan tinggi. Kemudian rajul itu mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Ini termasuk luar biasa. Kalau termasuk kisahnya seperti kisahnya Nabi Yusuf yang diajak melanggar oleh Zulaikha, kemudian dia lari, Nabi Yusuf lari sehingga dia terhindar dari pelanggaran. Ini berarti kalau orang menjauhi pelanggaran, orang yang menjauhi dosa, ya dia mendapatkan pahala, termasuk diantaranya nanti oleh Allah, yaitu diberi naungan pada hari kiamat. Jadi kalau orang bisa memiliki dari salah satu 7 itu, nanti jaminan dari Allah, orang tersebut akan dinaungi di hari kiamat. Jadi tidak merasa berat, bahkan ya mendapatkan naungan dan dia tidak merasa panas pada hari tersebut. Kalau orang kafir, ya mereka itu dalam kondisi berat
Sampai-sampai ada di antara mereka itu ya keringatnya itu sampai yaitu di pundak atau hampir menutupi pernafasan mereka. Ini karena ya saking panasnya, karena Allah tidak memberikan naungan kepada mereka. Kemudian kalau mereka ya dalam keadaan kufur, ya nantinya oleh Allah akan dibalas sesuai dengan perbuatan mereka. Dan mereka akan dikembalikan kepada Allah, kekasih yang hak, yang nyata, dan hilanglah semua perbuatan dusta mereka. Ini maksudnya wadalla anhum ma kanu yaftarun. Perbuatan dusta mereka selama di dunia itu tidak akan memberikan manfaat sama sekali untuk mereka. Jadi nggak ada yang manfaat bagi mereka, yaitu dusta atau alasan mereka, itu nggak ada yang manfaat untuk mereka saat di hari kiamat nanti. Kul, katakanlah Muhammad, man siapakah yarzukukum, memberi rizki siapa orang kum pada kalian, minas sama'i dari langit, wal ardi dan bumi. Ammay yamliku, amman atau siapakah, yamliku yang kuasa dia, maksudnya menciptakan, as-sam'a pada pendengaran, wal absara dan penglihatan. Waman dan siapakah yukhriju yang mengeluarkan dia, al-hayya pada yang hidup, minal mayyiti dari yang mati. Wa yukhriju dan mengeluarkan siapa orang, al-mayyita pada yang mati, minal hayyi dari yang hidup. Waman dan siapakah yudabbiru yang mengatur siapa orang, al-amro pada perkara. Fasayakuluna maka akan berkata mereka yang melakukan itu semuanya adalah Allahu Allah. Pasti mereka akan menjawab yang melakukan itu semuanya adalah Allah. Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepada kalian? Dari langit atau dari bumi? Atau siapakah yang menciptakan pendengaran dan penglihatan? Rizki dari langit termasuk hujan yang akhirnya bisa menumbuhkan beberapa tumbuhan, apakah sayuran atau buah-buahan, termasuk karena air hujan. Atau yang menciptakan pendengaran dan penglihatan. Di dalam ayat ini as-sam'a wal absara, didahulukan as-sam'a. Jadi di dalam orang itu bisa mengetahui dengan pengetahuan, menerima ilmu, itu ya dari dua ini, dengan mendengarkan dan melihat. Dan di dalam ayat ini didahulukan as-sam'a. Karena apa? Mendengarkan itu lebih kuat daripada orang itu hanya melihat saja. Orang bisa mendapatkan ilmu, itu lebih bisa memahaminya, mendengarkan dengan cara mendengarkan daripada hanya melihat saja. Contoh kalau orang itu mendengarkan suara dari penasehat, maka itu akan lebih mudah dipahami daripada hanya melihat saja. Kalau orang itu melihat atau mendapatkan ilmu dengan cara melihat saja itu kurang daripada dia
mendengarkan. Dan makanya dalam ayat ini yang didahulukan adalah as-sam'a, mendengarkan. Setelah itu baru wal absara, yaitu penglihatan. Dan lebih baik lagi dalam kita menerima ilmu dengan cara ya as-sam'a wal absar. Kita mendengarkan dan juga kita bisa melihat. Karena kalau orang itu ya kadang-kadang hanya mengutamakan atau mengandalkan pendengaran, kadang-kadang visual atau yang sebagai pendukungnya itu kurang bisa tertangkap. Nah, kalau orang itu bisa menggabungkan antara mendengarkan dan melihat, maka itu dia akan mendapatkan ilmu yang sempurna. Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari orang yang mati? Dari sesuatu yang mati. Ini termasuk manusia. Manusia asalnya dari nutfah atau sperma, dari sesuatu yang mati. Atau yang dimaksud hayya ini adalah orang iman. Orang iman yang orang tuanya atau dilahirkan dari orang kafir. Dan siapakah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Masuk ya manusia mengeluarkan sperma, kemudian burung mengeluarkan telur, atau orang kafir yang orang tuanya itu adalah orang iman. Dan siapakah yang mengatur semua perkara yang ada di langit dan bumi ini? Maka mereka pasti mengatakan yang melakukan itu semuanya adalah Allah. Nah, dari ayat 31 ini sebenarnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu mereka percaya dengan rububiyah. Yaitu Allah adalah zat yang melakukan segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Itu adalah Allah. Mereka percaya. Akan tetapi mereka tidak percaya bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang disembah dan Allah memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang telah tertulis di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Makanya tauhid itu terbagi menjadi 3. Ada tauhid rububiyah, yaitu tentang apa yang dikerjakan oleh Allah, af'alnya Allah, apa-apa yang dikerjakan oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Uluhiyah ini yang berkaitan dengan bahwa Allah adalah satu-satunya zat atau Tuhan yang berhak untuk disembah. Kemudian yang ketiga adalah tauhid sifat dan asma atau asma wa sifat. Yaitu kita percaya dan yakin bahwa Allah memiliki nama dan juga sifat-sifat yang ada atau tercantum di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Makanya nggak bisa orang itu hanya memiliki tauhid rububiyah saja, itu nggak bisa. Maksudnya bukan dikatakan orang yang beriman. Karena apa? Orang yang beriman ini harus memiliki sifat itu tadi, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Kalau salah satunya hilang, maka di situ dia berarti tidak percaya kepada Allah. Fakul, maka katakanlah Muhammad, afala tattaquna, adakah maka tidak bertakwa kalian?
ya kalian mestinya bertakwa, takut kepada Allah. Yang dimaksud takwa itu adalah melaksanakan perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Bahkan sahabat itu ada yang ditanya, wahai sahabat, kamu mengartikan takwa itu apa? Sahabat mengatakan, ya bagaikan kamu berjalan di atas tanah yang banyak durinya. Pasti kamu akan berhati-hati untuk melewatinya. Lah itu adalah gambaran seperti takwa. Ya pasti orang itu menjalani hidup di dunia ini dengan adanya ada aturan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, maka dia akan berhati-hati. Jangan sampai dia melakukan pelanggaran, jangan sampai dia menerjang pada peraturan Allah dan Rasul-Nya. Maka itu dikatakan orang yang bertakwa. Atau bisa dikatakan takwa itu adalah menjadikan dirinya dan api neraka ada penghalang. Itu namanya takwa. Jadi menjadikan dirinya dia dan api neraka itu ada penghalangnya. Itu dengan cara melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi larangan-larangannya. Fadzalikum, maka demikian itu iku Allahu Allah. Rabbukum, rupanya Rabbukum, Tuhan kalian, al-haqqu, yang hak. Demikian itu yang melakukan semuanya itu adalah Allah, Tuhan kalian yang hak, hak untuk disembah. Famadza ba'dal haqqi, maka tidak ada setelah hak, setelah sesuatu yang hak, yang benar, illa dhalal, kecuali sesat. Maka tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Maksudnya kalau orang itu dia tidak bisa menerima kebenaran, pasti orang itu di dalam kesesatan. Kalau orang itu nggak menerima kebenaran, orang itu tidak mau menetapi agama Islam yang benar, ya maka orang itu di dalam kesesatan. Fa'anna, maka bagaimana tusrafuna, dipalingkan mereka. Dan mereka bisa dipalingkan bagaimana? Padahal, saya ulangi, fa'anna tusrafun, fa'anna maka bagaimana tusrafuna, dipalingkan kalian. Itu bukan ghaib, tapi mukhatabnya adalah kalian. Bagaimana kalian bisa dipalingkan? Padahal Rasul sudah datang kepada kalian. Kadzalika, seperti demikian itu, haqqat, hak apa kalimatu rabbika, kalimat Tuhan kalian, Tuhan engkau Muhammad, alal ladzina, atas orang-orang fasaku yang fasik mereka. Fasik itu yakhrujuna anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Kalimat yang hak itu adalah annahum, sesungguhnya mereka iku la yu'minuna, tidak beriman mereka. Demikian itu adalah kalimatnya Allah yang hak, kalimat Tuhan engkau Muhammad yang hak atas orang-orang yang fasik, bahwa mereka tidak akan beriman. Berarti kalau orang itu diqadar oleh Allah di dalam kesesatan, maka orang itu tidak akan menjadi orang yang beriman. Bahkan kalau memang orang itu sudah diqadar oleh Allah dalam kesesatan, seperti disebutkan dalam ayat yang lain, sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Jadi kalau memang orang itu oleh Allah diqadar di dalam kesesatan, maka walaupun diberitahu, dinasehati, apapun bentuknya, kalau memang dia tidak mendapatkan hidayah, maka tetap tidak mau beriman.
Makanya ya kalau Allah sudah menentukan perkaranya, maka tidak ada yang bisa merubahnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Insya Allah demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga memberi manfaat dan barakah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى